dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya kabar baik tentunya buat kita semua, karena kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita, sehingga Tuhan menata kita menjalani hidup-hidup ini dengan penuh kasih dari Allah Bapa. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita dari pagi ini, mari kita sapa Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Terima kasih untuk nafas kehidupan pagi hari ini Tuhan, serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, hingga kami boleh Tuhan Yesus bersyukur dan bersyukur padamu di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, kami ingin menyapa Engkau melalui firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Biarlah melalui mulut bibir hamba ini Tuhan, sabda firman-Mu boleh diberitakan, dan banyak yang mau mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita, kita menyapa Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 3. Lalu aku menyerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam perikop ini Daniel sangat terbeban atas perlakuan
dan kedegilan bangsa Israel, umatnya itu. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang sangat degil, dan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu, bangsa Israel adalah juga bangsa yang selalu berbuat dosa, yang selalu berlaku fasik, dan juga sangat pemberontak, juga selalu menyimpang dari perintah dan peraturan-peraturan Allah. Segala sesuatu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel selalu membuat hati Tuhan sangat terluka karena perbuatan dari bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Karena semua ini, karena kedegilan dan kekeras kepalaan daripada bangsa Israel ini, Daniel merasa malu dan prihatin atas kebebalan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Daniel terus berdoa dan tak jemu-jemunya dengan sabar Daniel memohon kemurahan hati Tuhan. Bahkan Daniel berdoa dan berpuasa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 19 yang berbunyi, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Segitunya Daniel sangat terbeban, sehingga dia meminta dan memelas kepada Tuhan dengan kerendahan hati, supaya Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan Daniel, agar murka yang direncanakan Tuhan atas bangsa Israel tidak akan terjadi. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan melihat teladan Daniel yang sangat peduli dan sangat care kepada orang lain? Bagaimana dengan diri kita sendiri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pendoa-pendoa syafaat? Terlebih di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kondisi sekarang ini sangat-sangat sulit. Pada masa-masa COVID-19 ini, banyak orang yang merasakan sangat susah. Banyak orang yang merasakan sangat khawatir untuk menjalani hidup-hidup dan kehidupannya di dalam dunia ini. Karena banyak keluarga atau kepala keluarga yang terkena PHK sehingga kehilangan pekerjaannya. Mereka bimbang, mereka khawatir untuk melanjutkan kehidupannya dalam masa-masa sekarang ini. Dan banyak juga yang merasa memberontak. Dan ada juga karena hal-hal yang sangat sulit sekarang seperti ini, kita banyak sekali menyalahkan Tuhan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman akan kasih dan kemurahan Tuhan, mari kita tingkatkan waktu kita
dalam berhubungan dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya boleh mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita dengan menaikkan doa-doa syafaat kita bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita memohon pada Tuhan dengan kerendahan hati agar pertolongan dan kasih Tuhan tetap melingkupi setiap jiwa yang rindu dan mau akan lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita sendiri dan begitu juga orang lain di sekeliling kita. Sehingga dengan doa-doa syafaat kita yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, apapun rancangan-rancangan Tuhan, rancangan malapetaka yang diberikan Tuhan karena kita tidak setia dan kita selalu melanggar setiap peraturan dan aturan yang diberikan oleh Tuhan, tidak akan terjadi pada kita dan orang-orang sekeliling kita. Karena kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita. Apa yang Tuhan inginkan terjadi pada kita, Tuhan mendengar kita melalui doa-doa syafaat yang kita naikkan dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah menyapa kami di pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan meniru teladan daripada Daniel yang begitu empati kepada sekelilingnya dan orang-orang sekitarnya. Jadikan kami Tuhan Yesus dan mampukan kami ya Bapa meneladani apa yang sudah diberikan oleh Daniel untuk memperjuangkan umat dan bangsa Israel. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami boleh lebih peka lagi melihat sekeliling kami dan merasakan apa yang mereka rasakan, dan kami boleh bertindak, melakukan dan berbagi kasih dengan sekitar kami dengan hanya mengandalkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.